Halo, saya Vina Sonata dengan NPM 2141241 kelas 1 TUMK. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembuatan karya ilmiah. Pertama itu adalah pemilihan topik. Pemilihan topik atau pokok bahasa merupakan suatu yang penting dalam pembuatan karya ilmiah. Dalam memilih topik untuk karya ilmiah, kita harus memperhatikan kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta cara penulisan yang bersifat keilmuan. Yang kedua itu mengidentifikasi pembaca. Sebelum memulai nulis sebuah karya ilmiah, kita harus menentukan dulu siapa target pembaca kita. Kita harus kenali dulu kira-kira siapa yang nantinya akan membaca karya ilmiah kita. Hal tersebut harus kita pertimbangkan agar karya ilmiah yang kita buat bisa tepat sasaran. Yang ketiga itu ada menentukan cakupan isi. Jadi setelah kita menentukan topik dan mengintegrasi pembaca, selanjutnya itu kita akan menentukan cakupan isi. Cakupan isi merupakan jenis dan jumlah informasi yang nantinya akan kita sajikan dalam karya ilmiah. Hal ini itu penting dilakukan agar kita lebih mudah dalam mencari atau mengumpulkan bahan referensi serta mempermudah kita dalam pengelolaan data. Yang keempat itu mencari bahan referensi. Untuk mencari bahan referensi, kita itu biasa menggunakan berbagai media cetak dan online, atau bisa juga dengan melakukan wawancara. Kalau untuk media cetak seperti buku itu biasanya kita mencarinya di berbagai perpustakaan yang ada. Cari buku dengan judul dan nama penulis yang jelas serta relevan dengan topik kita. Sedangkan untuk media online, biasanya kita mencari berbagai makalah atau jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik karya ilmiah kita. Salah satu contoh situs yang bisa kita gunakan adalah .org gitu. Yang kelima adalah memeriksa bahan pustaka. Setelah bahan referensi terkumpul, jangan lupa untuk mengecek ulang bahan-bahan tersebut. Sekali lagi, apakah konten yang ada di dalam referensi tersebut sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Seleksi juga tanggal terbit referensi-referensi tersebut. Apakah teori yang ada masih layak digunakan sebagai acuan atau tidak. Yang keenam adalah membuat ringkasan. Setelah kita yakin dengan bahan referensi yang kita pilih, buatlah beberapa ringkasan tentang masing-masing bahan tersebut. Ringkasan akan berguna untuk mempermudah kita dalam mengambil intisari dari bahan referensi tersebut. Untuk membuatnya, kita bisa pelajari dulu bagaimana cara membuat ringkasan yang baik dan benar. Yang ketujuh itu membuat kutipan. Selain membuat ringkasan, kita juga harus membuat daftar kutipan dari referensi tersebut. Daftar kutipan harus sama persis dengan pernyataan yang ada pada sumber. Hal tersebut menunjukkan bahwa kutipan yang kita buat merupakan pandangan mendasar dari penulis aslinya. Yang kedelapan itu penulisan draft. Setelah kita memilih topik dan mengumpulkan referensi, sekarang saatnya kita mulai menulis draft. Tulislah ide-ide yang kita miliki secara random dulu. Istilahnya ini adalah tulisan kasar. Tulis aja sekiranya ingin kita bahas mengenai topik yang kita pilih tadi. Yang ke-9 adalah melakukan revisi. Kita melakukan perbaikan pada ide-ide yang telah kita tulis. Pilih mana yang sekiranya cocok dan hapus sekiranya tidak digunakan. Pada bagian ini itu kita juga harus menata hasil draft kita agar lebih struktur dan sistematis. Kita juga bisa meminta masukan dari teman-teman kita tentang bagian mana yang harus ditambah atau dihilangkan. Yang ke-10 itu adalah melakukan penyuntingan. Di bagian ini tuh kita memperbaikan tulisan kita dari segi tata bahasa. Terus kita cek apakah ada kesalahan ejaan atau penulisan. Cek juga apakah ada kalimat-kalimat yang tidak logis atau kurang tepat. Terus kita juga memperhatikan struktur karya ilmiah kita. Jadi kita harus cek semua kelengkapannya mulai dari halaman judul sampai penutup. Dan ke-11 adalah evaluasi. Tahap evaluasi ini merupakan tahap terakhir dalam pembuatan karya ilmiah kita. Pertama itu kita harus cek ulang apakah isi dari karya ilmiah yang kita buat sudah sesuai dengan topik yang kita pilih. Yang kedua itu adalah apakah konten di dalam karya ilmiah kita sudah sesuai dengan tujuan awal. Lalu kita cek apakah kita telah memberikan data-data atau fakta-fakta pendukung yang cukup di dalam pembahasannya. Kita harus mengecek ulang tentang format penulisan karya ilmiah kita. Terus kita juga mengecek semua karya ilmiah kita apakah dari bahasa perkataan semua sudah benar atau belum. Lalu jika kita merasa karya ilmiah kita sudah benar, maka kita sudah bisa mempublikasikan karya ilmiah tersebut.
Terima kasih.